Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, karunia hidayah, inayah serta nikmatnya. Alhamdulillah kita telah sampai malam ini, malam yang ke-10, yang mana mudah-mudahan kita bisa mampu menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini sampai akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat atas junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena wasilah beliaulah kita berada pada saat sekarang ini yang penuh dengan ilmu. Juga kita wasilah dari beliau inilah berada di zaman yang insya Allah zaman ini mungkin zaman terbaik bagi kita, tapi ke depan wallahu a'lam, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang diakui oleh beliau, dicintai oleh beliau, disayangi oleh beliau, sehingga kita kelak pada yaumil qiyamah mendapatkan syafatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan fikih zakat dan fidyah. Kalau sebenarnya masalah zakat dan fidyah ini kajiannya lebih mendalam dan memerlukan waktu yang lumayan banyak. Tapi kami mencoba sedikit menyampaikan mengenai dengan fikih zakat dan fidyah. Fikih zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal dan juga fidyah, itu memang mengatur kewajiban harta untuk membantu saudara-saudara kita, terutama fakir miskin. Adapun zakat fitrah itu sendiri, Bapak Ibu rahimakumullah, berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu adalah bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak yang sudah akil balik maupun belum, semua berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya? Tentunya adalah kedua orang tuanya, ayah bundanya. Kewajiban zakat fitrah itu sendiri besarannya 2,5 kilogram beras per jiwa. Bapak Ibu sudah tahu semua ya, sudah paham. 2,5 kilogram
beras per jiwa. Itu dikeluarkannya kapan? Dikeluarkannya boleh di awal Ramadan, artinya sudah masuk Ramadan. Sampai kapan? Sampai akhir menjelang sholat Idul Fitri. Bahkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu malam apa? Takbir. Malam takbir. Ya, kewajiban dari waktu maghrib sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ya, atau sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Nah, sedangkan fidyah itu tebusan. Ya, tebusan apa? Tebusan puasa bagi yang ujur. Tapi kalau yang gak ujur, iya dikodok kalau nggak puasa, bahkan berdosa. Kodonya tetap wajib, dosanya dapat. Ya, makanya kewajiban puasa itu jangan sekali-kali ditinggalkan kalau tidak ujur, karena dosanya sangat besar sekali. Ya, nah itu. Jadi fidyah itu tebusan puasa bagi yang ujur. Yang ujurnya ujur apa? Ujur permanen. Ya, seperti apa kalau ujur permanen itu? Sakitnya sakit berat, sakit kronis. Ya, kalau sakit belum doang masih bisa. Ya, sakit gigi umpama insya Allah masih bisa. Ya, gitu. Kalau sakit ringan masih bisa lah, insya Allah. Karena nggak ada sejarahnya orang puasa meninggal, ya kan? Kecuali ada sebab apa? Sebab itu tadi karena sakit atau karena yang lainnya. Itu kan? Itu. Jadi ujur permanen, sakit kronis atau usianya sudah lanjut. Ya, sudah pendengarannya nggak bisa mendengar, penglihatan juga sudah berkurang, rasa juga sudah berkurang, makan juga sedikit, ya kan? Nah, kalau Pak Hanafi makannya masih banyak, insya Allah. Makanya beliau masih kuat sholatnya itu ya. Alhamdulillah. Tuh, ya. Nah, kalau fidyah berapa bayarnya? Ada yang tahu? Satu mud itu berapa ya? Satu mud itu ya sekitar kurang lebih 0,75 kg. 0,75 kg itu satu mud. Sedikit apa banyak? Sedikit. Ya, sedikit. Dari makanan pokok per hari dibayar, ya, per hari. Nah, itu untuk fidyahnya, ya kan? Untuk fidyah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi ya, kembali ke zakat tadi. Zakat itu kan mensucikan jiwa, atau kalau zakat mal mensucikan harta, ya kan? Mensucikan harta. Nah, kalau fidyah apa? Membayar atau mengganti puasa. Itu fidyah. Ya, membayar atau mengganti puasa. Maka rinciannya seperti ini. Nah, rinciannya seperti ini. Fikih zakat, terutama zakat fitrah nih, karena zakat fitrah itu dikeluarkannya hanya di bulan Ramadan, ya, itu.
Nah, itu hukumnya Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, akil balik ataupun belum balik ya, yang memiliki kelebihan makanan pada hari raya itu atau yang memiliki kelebihan makanan ya, wajib hukumnya. Jadi kalau tidak dikeluarkan zakat fitrahnya berarti dosa ya. Ada lagi yang bertanya, Ustadz saya mah memang benar-benar nggak mampu, boro-boro buat zakat fitrah, buat makan aja susah ya, buat makan aja susah. Nah itu kalau begitu gimana itu Pak? Dijakati. Kasih sama Pak Pardi. Amin. Kasih dulu sama Pak Pardi nih. Iya, baru dia mengeluarkan zakat fitrah gitu ya. Seperti itu. Nah terus waktunya kapan tadi? Waktunya sepanjang bulan Ramadan ya, hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelah Idul Fitri jatuhnya sodako ya. Saya pengalaman Pak, beberapa kali di Mutakin setelah sholat Idul Fitri ada beberapa jamaah nyamperin ke saya, Ustaz saya belum zakat fitrah gimana? Sampean kemana aja? Sibuk ngurusin apa? Padahal kita sudah basah bibir ngingetin, sudah menyampaikan jangan lupa ayo zakatnya, zakat fitrah terutama ya. Maaf Ustaz saya lupa. Ya kalau lupa saya maafin, tapi kalau sengaja masa sebulan lupa ya. Itu gimana tuh kayak gitu? Dosa, jatuhnya sodakoh, berarti nggak bayar zakat fitrah ya kan gitu kan. Nah itu Bapak Ibu harus perhatikan ya, zakat fitrah itu jangan sampai kita lupa, asik ya, senang ngurusin dunia ya gitu, jangan sampai lupa tuh. Itu saling mengingatkan gitu ya. Nah besarannya adalah satu sak itu sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter ya, makanan pokok gitu ya. Bagikan kepada siapa? Ya kepada mustahik yang 8 asnaf golongan itu, tapi lebih utama adalah ke fakir miskin ya, fakir miskin. Nah itu mengenai zakat ya, kesimpulannya seperti itu. Kalau fidyah ya, kalau fidyah itu tadi apa namanya, tebusan atau pengganti puasa yang tinggalkan karena ujur syar'i. Ingat poinnya, ujur syar'i ya. Kalau nggak ada ujur syar'i berarti wajib diqodho ya, wajib diqodho. Kemudian siapa aja yang ketika boleh membayar fidyah karena nggak puasa ujur syar'i? Kriterianya yaitu yang pertama tadi, yaitu orang tua udah ujur, udah rentak gitu ya. Kemudian orang yang sakit kronis yang tidak diharapkan sembuhnya. Kemudian siapa lagi? Ibu hamil, menyusui ya, yang mengkhawatirkan bayinya ya, atau ya utang puasa orang yang meninggal. Pernah orang meninggal punya utang puasa. Nih, kita kan jarang kan kayak gitu kan ya, Mas Gadi ya. Jadi kalau di kampung Pak itu, kalau orang meninggal ditanya,
punya utang puasa nggak? Yang meninggal nggak ada. Bukan orang meninggalnya yang ditanya, bukan. Oh, kalau dia ditanya jawab lari semua. Maksudnya yang ditanya ke keluarganya, punya utang puasa nggak? Kalau punya, bayar fidyah. Ya, kan kalau di kita mah nggak begitu ya. Ya, gitu. Padahal tetap utang itu, namanya utang kan harus dibayar. Ya, harus dibayar. Gitu. Jadi ada orang meninggal dunia, meninggalkan puasanya. Contoh lah umpama begitu kan, sakitnya mungkin karena sakit ringan, ya. Terus kemudian dia mampunya hanya puasa beberapa hari. Terus kemudian meninggal, ya kan? Meninggal dunia. Nah, itu kalau punya utang puasa terus kemudian meninggal dunia, maka bayar fidyah sebagai pengganti puasanya. Itu ya. Nah, jadi kalau besarannya fidyah beda dengan zakat fitrah. Kalau fidyah itu 1 mud. 1 mud itu tadi berapa? 0,75 kilogram untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Tinggal dihitung saja berapa hari puasa yang ditinggalkan, dikalikan dengan 0,75 kilogram. Ya. Nah, bentuknya boleh dengan makanan siap saji atau makanan pokok, atau juga dengan uang. Ya, begitupun zakat fitrah juga ada kan, sebagian mazhab yang lain yang membolehkan zakat fitrah dengan uang. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i itu lebih utamanya, lebih afdolnya adalah dengan makanan pokok, yaitu beras. Ya, beras. Nah, itu secara singkat fikih zakat dan fikih fidyah. Jadi kesimpulannya, perbedaan utamanya apa? Perbedaan utamanya, kalau zakat fitrah wajib atas kepala, artinya atas jiwa, ya, waktunya terbatas, yaitu hanya di bulan Ramadan. Adapun fidyah wajib karena ketidakmampuan berpuasa, waktunya bisa dibayar saat bertang puasa, saat itu juga bisa, ya, itu, atau di akhir Ramadan. Itu saja perbedaannya antara zakat fitrah dengan fidyah. Ya, bisa dipahami ya, insya Allah. Nanti kalau nggak paham juga ikut ngaji kajian setiap malam Selasa, ya, insya Allah nanti kita bahas kembali, karena memang memerlukan kajian yang waktunya lumayan banyak, insya Allah, ya, referensinya banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.